Untuk yang kedua, setelah burung dimandikan seperti ini, posisinya kita taruh di sini. Ini burung-burungnya sudah dimandikan. Sudah dimandikan, masih pakannya masih kita lepas. Cuma hanya sisain air ya Om Dewa ya. Cuma hanya air sampai nunggu kering. Setelah itu dikasih pakannya jam berapa Om Dewa? Tunggu selesai dijemur biasanya. Kondisi burung Satu lah. Halo sahabat lover semua, berjumpa kembali bersama saya Indra di channel Kicau Lestari. Kebetulan kemarin saya sudah pernah membahas di video sebelumnya ya, kita membahas perbedaan lovebird yang masih standar dan lovebird yang masih minor. Dan sekarang saya mau ngasih tahu untuk tips pengacoran, 3 cara pengacoran posisi yang benar. Dan saya sudah bersama Om Dewa tentunya. Ini beliau lagi biasa kesehariannya. Seperti halo Om Dewa Om. Iya. Sehat Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, kita Depok. lagi bersih-bersih Depok ya. Nah kali ini saya mau ngasih tahu cara mengacorkan burung, posisi yang benar, dari cara renteng, di single dikantungin di tempat masing-masing, terusan di single di ruangan sendiri atau disekat. Oke, sekarang kita membahas 3 posisi pengacoran yang benar ya. Kalau ini untuk versinya saya sendiri sama Om Dewa. Kalau di sini tuh posisi pengacoran untuk lovebird jantan sendiri kita renteng dulu setiap harinya. Dan sekitar jam 9 sampai jam 10 burung dimandikan seperti ini. Setelah keluar ya, pertama kali keluar pakannya dicabut dulu semuanya. Kita cabut pakannya ini. Dicabut pakannya. Kenapa dicabut pakannya? Untuk gacor. Tahap pertama itu posisi yang benar itu cabut pakannya supaya fokus bunyi. Pertama itu ya. Untuk yang kedua, setelah burung dimandikan seperti ini, posisinya kita taruh di sini. Ini burung-burungnya sudah dimandikan. Ini burung sudah dimandikan, masih pakannya masih kita lepas. Cuma hanya sisain air ya Om Dewa ya. Iya, air. Cuma hanya air sampai nunggu kering. Setelah itu dikasih pakannya jam berapa Om Dewa? Tunggu selesai dijemur biasanya. Nunggu posisi burung Jam 1 lah. setelah burung kering kita kasih pakan ya. Nah setelah itu baru digantungin gitu ya. Iya. Digantungin pisah-pisah atau ini dijakin seperti. Nah kalau ini untuk betina, ini gantungan-gantungan seperti ini di sini gitu dipisah ya. 2 berarti digantungin untuk fokus pengacoran. 1 dijemur, pakannya dilepas ya Om Dewa ya. Iya. Nah seperti itu burung bunyi-bunyi. Oh itu burung yang kemarin baru kita ambil ya Om Dewa. Iya. Nih saya kasih tahu. Ini Om Dewa pun beli bahan kemarin nggak sampai jutaan, hanya ratusan ribu, belinya di daerah Kabupaten Pemalang. Lihat di postingan. Ini ya langsung belum ada 1 minggu ya dari Jumat ya Om. Iya, cuma. Nggak nyampe harga jutaan ini. Belinya pun di postingan. Dan tahapannya sama, langsung kita renteng. Kita renteng pakannya lepas. Posisi pengacoran ya kita, soalnya kali ini membahas pengacoran. Pertama renteng pakan lepas, 2 dipisah digantungin, tapi pakan posisinya udah dimasukkan. Ketiga kalau udah semakin gacor baru disekat atau di ruangan masing-masing. Ini kalau udah seperti ini cepuknya dilepas. Tujuannya apa? Untuk pertama kali kita keluarkan non pakan supaya burung satu ngilangin kepo, karena masih direnteng. Untuk kepo biasanya kan kalau dewasa itu kepo, tapi untuk jantan semua ya Om Dewa ya. Jantan semua. 1 untuk ngilangin kepo dan burung mulai bunyi-bunyi. Kalau pagi-pagi kan itu burung sudah mulai bunyi. Kedua, setelah posisi dimandikan seperti ini, nunggu sampai kering, baru dikasih pakan, digantungin pisah-pisah. Untuk apa? Untuk mengeluarkan durasi bunyi.
kedua ya terutama untuk pengacoran. Cuman posisi dipisah seperti itu durasinya insya Allah bertambah ya Om Dewa ya. Iya. Tambah dan terus mengeluarkan nada kering atau yang disebut minor. Burung kelamaan disendirikan kandung pisah-pisah setiap hari konsisten tentunya ya, itu bisa mengeluarkan nada minornya. Untuk pakannya tetap kencang sampai benar-benar minor dan keluar dobelan. Dan ketiga fokus untuk terakhir kan, kunci terakhirnya kan supaya dobelannya semakin kuat itu burung dipisah atau disekat. Karena di sini tempatnya nggak ada, Om Dewa itu milihnya disekat pakai kerobong karena bukan sultan. Dia hanya pekatik. Nah itu jadi satu posisinya kita renteng mempakan, dua di kandungin pisah-pisah, tiga di single di ruangan sendiri atau disekat. Tapi lebih baik menurut saya sih di single Om Dewa ya. Iya, lebih enak di single. Lebih enak di single, lebih fokus lagi bunyinya. Nanti kita setelah Om Dewa mandiin kita tanya-tanya langsung gimana ya teman-teman ya, kita diskusi bareng lah teman. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai ngerawat burungnya dari pertama kali keluar sampai dipisah satu-satu ya. Sudah mulai pada bunyi burungnya. Jadi kita mau kasih tahu tujuannya itu untuk apa, dicabut pakannya, dikandungin satu-satu sampai disendirikan atau disingle. Dari mulai pertama pagi kita cabut pasangnya itu mungkin buat apa Om Dewa? Menurut jenengan buat apa? Di pikiran jenengan gitu loh Om Dewa. Di pikirannya Om Dewa itu buat apa? Buat supaya bunyi. Supaya bunyi itu fokus. Oh. Ini saya jabarkan. Mungkin Om Dewa susah untuk menjabarkan karena dia susah untuk ngomong atau berbicara. Mungkin menurut saya kan sendiri kan di sini hampir setiap hari. Kalau dari pagi pakannya kita cabut, burung direnteng, itu tujuannya untuk ngilangin kepo ya Om Dewa. Iya. Ngilangin kepo, terus burung fokus. Tapi belum fokus untuk sendirian sampai durasinya panjang ya. Terus setelah itu, setelah sudah dimandikan dan dipasangin lagi pakannya, itu kita kan cabut dipisah satu-satu. Nah itu baru kita fokuskan untuk durasinya lebih panjang dan keluar nada keringnya, mulai melatih ke suara minor atau nada kering seperti itu. Karena nggak mungkin suara nada kering itu bisa kita bentuk atau kita langsung jadikan burung dengan pakan kencang dan jemurnya kencang itu bisa ngeluarin nada kering. Karena nada kering sendiri itu bertahap kan, gitu kan Om Dewa? Bertahap. Nggak mungkin langsung kita beli bahan, dikacorin, dijemur, dipakan itu langsung keluar nada minor itu nggak mungkin. Jadi untuk tahap-tahapannya pengacoran itu step by step ya. Pertama keluarin renteng, kedua untuk durasi dan keluar minornya itu fokusnya di gantung sendirian ya, dipisah-pisah maksudnya. Nah terakhir ini kita sekat atau di ruangan sendiri atau single. Kalau di single itu tujuannya terakhir ya itu ya pengacoran itu sudah minor ya. Kalau sudah minor ada nada minornya itu lebih baik di single. Kalau di tempatnya Om Dewa itu disekat karena nggak ada ruangan ya Om. Nggak ada ruangan lain. Nggak ada ruangan lain karena tempatnya masih sempit. Mungkin sebentar lagi bisa bikin tempat di sebelah rumah untuk pisah-pisah burungnya untuk jantan sendiri, kalau untuk betina sendiri. Tapi bagusnya disekat itu bisa dari awal, maksudnya dari awal itu dari pertama kali ngerawat sampai dipisah itu sudah mulai sendirikan loh. Kalau disendirikan di ruangan sendiri atau single itu kan biasanya nunggu burung udah keluar minor. Burung udah keluar minor kok di single seperti itu maksudnya loh. Tapi kalau disekat itu dari pertama kita dapat bahan dipisah direnteng, dijemur ya tadi Om Dewa. Iya, dijemur setiap hari. Dijemur setiap hari, terusan digantungin satu-satu dan dimasukin ke rumah itu langsung disekat kan? Langsung disekat. Berarti dari pertama kita beli kan disekat terus. Iya. Dari pertama beli bahan kan? Tapi kalau untuk di single satu ruangan itu kan nunggu sampai minornya keluar dulu. Minor, gacor lah. Gacornya keluar dulu kan. Jadi bagusnya itu ya ada kelipannya masing-masing sih. Kalau untuk disekat itu dari awal emang dari pertama kita beli bahan, setelah dijemur, dimandikan, digantungin satu-satu, masuk ke rumahnya disekat. Tapi kalau untuk di single itu lebih fokusnya cuma lebih lama.
Maksudnya kita nunggu burung mau disinggel itu berarti nunggu setelah keluar minornya semakin banyak tinggal kita singgel, maksudnya seperti itu. Karena di singgel itu kan tujuannya memfokuskan dobelan. Jadi kalau teman-teman ada burung yang sudah keluar dobelan itu lebih baik disinggel, atau kalau disekat kan dari awal lebih baik disinggel gitu maksudnya, karena supaya lebih fokus ya. Dan untuk masuk tahap akhir itu penjodohan. Itu dewanya banyak polisi dari teman-teman yang lagi tanya-tanya soal rawatan juga, jadi saya ngejelasin setiap harinya di sini. Kalau untuk teman-teman yang masih bingung soal rawatannya, kalau untuk bahan sendiri berarti sama ya, dirawat, keluarin pagi, dijemur, direndam seperti itu. Itu untuk pengacoran supaya fokus bunyi-bunyi dulu maksudnya. Setelah itu kita bisa, kesimpulannya di situ, kita bisa agar durasinya semakin panjang, keluar nada minornya. Nada minornya itu seperti bahasa Jawa. Nada minornya itu sedikit-sedikit gitu maksudnya, keluar sedikit-sedikit. Jadi setelah keluar nada minornya, nada keringnya itu lama-lama kan nada minor keluar terus semakin banyak, baru di single satu ruangan satu burung gitu, agar keluar dobelan. Untuk pakannya terus sampai burung itu masuk ke tahap akhir penjodohan gitu. Semoga teman-teman bisa paham ya. Kalian juga, saya yakin kan setiap hari rawatannya seperti itulah, setiap hari dijemur, direndam seperti itu. Cuma kan nggak tahu tujuannya untuk apa, setelah itu diapain nggak tahu. Intinya burung yang sudah direndam itu, lihatlah, kok banyak pertanyaannya masuk, mas sampai berapa jam? Itu pertanyaan yang salah menurut saya. Menurut saya sampai ada burung yang perubahannya itu udah mulai kepanasan atau ngeriwik, itu lebih baik kita cepat-cepat dikasih pakan dan dikantungin seperti itu. Dan disinggel sampai berapa lama mas? Itu menurut saya sampai perubahannya ada untuk burung itu, sampai ada keluar nada minornya semakin kuat, dobelnya semakin kuat gitu, baru masuk ke tahap proses penjodohan. Oke, mungkin cukup segitu dulu penjelasan kita kali ini. Untuk teman-teman yang masih bingung bisa komen, bisa via WhatsApp langsung sama Om Dewa. Assalamualaikum. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel kami agar saya sendiri bisa bikin konten-konten yang lebih bermanfaat lagi untuk kedepannya. Terima kasih, see you next video.